Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Raka Fauzan dengan NPM 4524182. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk tugas besar teori algoritma struktur data dengan topik sequential search dan pengurutan. Nah, di sini sequential search merupakan proses yang memalingkan isi elemen pada array yang lari secara satu-satu dengan ulang-ulang. Yang artinya dia akan menemukan sebuah elemen yang ada di array tersebut dengan melakukan proses perulangan for. Bisa dilihat pada contoh ini, indeksnya ini dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kenapa dimulai dari 0? Karena indeks sing pada array itu dimulainya dari 0 urutannya. Dan elemen di sini ada isinya ada 28, 16, 24, dan 12. Anggap si Budi ini, orang ini, dia ini ingin mencari elemen 12. Nah, dengan metode sequential search di sini, kita akan anggap Budi akan mencarinya satu per satu dengan urutan dimulai dari 0, indeksinya 0. Nah, di elemen pertama dia menemukan, di indeks pertama, dia tidak menemukan kalau elemen yang 12 tidak ada di indeks 0. Lalu dia lanjut ke indeks ke 1. Dia cek apakah 12 ada, atau tidak. Masih 16. Ternyata 16 isinya. Lalu untuk selanjutnya, di indeks kedua, apakah dia menemukannya? Tidak. Dia masih menemukannya yang lain, yaitu 24. Dan pada akhirnya dia menemukannya di indeks 3, yaitu yang isinya elemennya 12. Jadi dia akan secara terus-menerus mengulangi pencarian tersebut. eh, dan ketika dia tidak menemukannya, setelah melakukan beberapa perulangan hingga akhir, maka dia akan mengatakan bahwa, wah, ini tidak ada di sini. Pada untuk contoh programnya, di sini saya membuatnya dengan sederhana saja. Di sini ada fungsi sequencer search dengan tipe data integer, lalu parameternya ada array, ini n, dan kunci. Oke. Nah, lalu dimulai dengan perulangan nest, perulangan for, yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, lalu mengeceknya dengan cara if array i sama dengan key, maka dia akan menampilkan isinya i. Kalau tidak, dia akan menampilkan min 1. Maksudnya return-nya min 1. Nah, di fungsi utama, kita bisa lihat isi dari data-data ini, elemennya ada 23, 45, 12, 67, 34, 89, dan 10. Di sini N itu untuk menghitung total isi elemennya yang ada di dalamnya ini, dalam datanya ini, dimulai dari 0. Lalu di sini terlihat key yang saya masukkan di sini adalah 67, yaitu nilai yang dicari. Lalu di sini untuk mencari posisi, untuk mengecek posisinya ini ada atau tidak, kita mendeklarasikannya dulu dengan tipe data posisi, tipe data integer, variabel posisi, terus memanggil fungsi sequential search dengan parameter data yang dari data ini, n dengan menghitung ini jumlahnya, lalu key untuk mencari nilainya. Jika posisi nya tidak sama dengan min 1, yang artinya returnnya dia i, maka dia akan menampilkannya ke posisi nilai ditemukan pada indeks ke posisi misal indeks yang di sini 67, maka artinya indeks ke 3. Kalau tidak, yang artinya dia berarti ini true min 1, returnnya min 1, maka nilainya tidak ditemukan. Bisa dilihat pada komen-komen yang sudah saya tampilkan di sini, dan ditampilkan data dari elemen-elemen ini, array di elemen ini, 23, 45, 12, 67, 34, 89, dan 10. Sesuai. Lalu di sini mencari nilainya dengan menentukan key yang isinya 67. Lalu di pengecekannya ditemukan pada indeks ketiga. Misal jika saya ingin mencarinya, anggap saya ingin 10. Nah, ketika dia mencari nilainya 10, apakah ada? Ada di sini. Indeks ke berapa? Ke 6. Karena bukan 7, karena dimulainya ini adalah 0.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Anggap jika ingin kita mencarinya satu, apakah bisa? Nah, mencari nilai satu yang ada di dalam daftar. Apakah bisa? Bisa. Tetapi tidak ditemukan di dalam array elemen data ini. Tidak ada angka satu di sini. Maka nilainya tidak ditemukan. Seperti ini cukup bagi saya presentasi untuk saat ini. Terima kasih telah mendengarkan tugas teori sequence search dan perinputan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.